Ya, pemirsa, perayaan misa dan ibadah Natal kali ini di Katedral Jakarta dan Gereja Immanuel sejak Rabu pagi berlangsung hikmat. Untuk memfasilitasi para jemaat, pihak gereja menggelar beberapa kali sesi misa dalam satu hari. Dan seperti apa misa dan ibadah Natal yang berlangsung, kita simak laporan langsung dari jurnalis Fani Agnia di Gereja Katedral dan ada Edo Yoga di Gereja Immanuel Jakarta. Saya ke Fani terlebih dahulu. Fani, seperti apa suasana misa Natal di katedral saat ini? Silakan Fani. Ya, selamat siang Dila, selamat Hari Raya Natal tahun 2024 bagi umat Kristiani yang merayakan. Dan pada siang hari ini di Gereja Katedral Jakarta memang telah melangsungkan dua proses misa sejak pagi hari tadi. Yang mana pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi adalah proses misa pontifikal, yang mana ini adalah misa yang dipimpin langsung oleh Keuskupan Agung Jakarta ataupun pejabat tinggi dari Gerejawi. Dan ini juga dikenal dengan misa kepausan. Kemudian untuk agenda misa selanjutnya tadi dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan pada saat ini kurang lebih pada pukul 12 lebih sedikit ini sudah mulai berakhir ataupun kepenutupan, yaitu perjamuan kudus, yang mana untuk misa kedua ini bernama misa keluarga. Dan memang kalau dari pantauan tim kami pada pagi hari tadi hingga siang ini, misa pontifikal dan juga misa keluarga ini secara total keseluruhan dari umat Katolik yang hadir ini memang ada perbedaan yang cukup besar, karena kalau dilihat ketika misa pontifikal tadi ini hanya diisi di area dalam ataupun di daerah Geraha Pemuda, yang mana kalau diketahui Gereja Katedral Jakarta ini mampu menampung umat Katolik sebanyak 4.300 Jakarta, yang mana dari 4.300 itu 1.600 di dalam Geraha Pemuda, kemudian 2.900-nya ini ada di halaman ataupun di Plaza Maria Gereja Katedral Jakarta. Dila dan juga pemirsa, kita melihat kembali tema dari Natal tahun 2024 ini adalah temanya marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, Bethlehem ini menjadi tempat kelahiran daripada Yesus Kristus, dan ini menandakan bahwa di Natal tahun 2024 mengajak para umat Kristiani untuk mengingat perjuangan dan juga melihat tentang solidaritas dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dari tema itu diambil juga dari Alkitab Lukas bab 2 ayat 15, yang mana ini juga menjadi junjungan oleh para umat Kristiani agar bisa memberikan ataupun melakukan hal-hal yang serupa dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Dila dan juga pemirsa, untuk mendapatkan gambaran mungkin bisa ditunjukkan oleh juru kamera saya sedikit ke belakang. Ini adalah prosesi perjamuan kudus yang dilakukan oleh tim Gereja Katedral Jakarta. Ini satu demi satu sesuai dengan barisan ini menghampiri dan diberikan doa ataupun perjamuan kudus, kemudian doa-doa disampaikan dan secara bergilir ini mengantri. Begitupun juga dengan yang dilakukan di area dalam Gereja Katedral Jakarta. Nah, kalau kita melihat kembali ini memang pemirsa mungkin terkesan ya dengan dekorasi dari Gereja Katedral Jakarta, yang mana ini dekorasinya adalah bentuk daripada keserasian antara budaya Indonesia dan juga dengan nilai-nilai keagamaan dari umat Kristiani. Dilihat ada kain perca ataupun kumpulan kain-kain yang dibentuk secara lingkaran, begitupun juga ini diimplementasikan dengan pembentukan dari pohon Natal yang berukuran 8 meter ada di depan halaman Gereja Katedral Jakarta. Ini berisi dengan kain perca yang disusun sedemikian rupa dan unik bentuknya. Ini menggambarkan bahwa Gereja Katedral Jakarta di tahun 2024 memperingati Natal dengan nilai kebudayaan dan juga Nusantara Indonesia.
Nah, pemirsa, mungkin di sebelah kanan saya ini baru saja keluar dari Kardinal Ignatius Suharyo beserta keluarga dan juga tim dari Gereja Katedral Jakarta yang baru saja menyelesaikan misa keluarga. Yang menarik dari misa keluarga tadi memang cukup berbeda dengan misa pontifikal, bahwa misa keluarga ini diramaikan oleh anak-anak beserta beberapa anak-anak muda yang menyampaikan doa-doa serta paduan suara. Tidak hanya itu, juga yang menarik dari acara misa keluarga ini adalah anak-anak menyampaikan sedikit drama musikal terkait dengan sejarah lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi sejarah yang berharga bagi umat Kristiani dalam merayakan Hari Raya Natal di tahun 2024. Demikian, Dila, kembali Anda di studio. Ya baik, Fani, terima kasih. Sekarang kita akan menuju ke Edo. Edo saat ini berada di Gereja Immanuel Jakarta. Edo, silakan dengan laporan Anda. Untuk pelaksanaan ibadah memang pada pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat, karena memang sudah dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian untuk nantinya kembali akan dimulai pada sesi kedua, yakni pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pada pukul 4 sore hari nanti. Namun memang untuk sesi kedua ini akan khusus begitu menggunakan bahasa Inggris begitu, Dila. Kemudian nanti di sesi terakhir atau sesi ketiga dalam pelaksanaan ibadah Natal ini akan berlangsung pada pukul 6 sore hari nanti. Memang antusias masyarakat ataupun jemaat yang mengikuti ibadah Natal hari ini di Gereja Immanuel begitu luar biasa, karena memang di luar dugaan, karena memang dari perkiraan ini sekitar hanya 500 jemaat yang mengikuti ibadah Natal. Namun dari penghitungan yang dilakukan oleh pihak Gereja Immanuel sendiri ini, bahwa jemaat yang mengikuti ibadah Natal di Gereja Immanuel ini sekitar 700 lebih, karena memang jika kita lihat begitu untuk kapasitas di dalam ini sekitar 700 jemaat. Lalu kemudian ini juga disediakan kursi-kursi di bagian depan Gereja Immanuel karena memang adanya kapasitas di dalam yang memang sudah penuh. Dan selain daripada itu, Dila, memang untuk tema Natal tahun 2024 dari Gereja Immanuel Jakarta ini sendiri mengangkat tema kesederhanaan Natal Kristus membawa kesukacitaan besar untuk dunia, di mana memang pesan ini diambil dari Alkitab, tepatnya Lukas begitu, untuk memberikan pengertian kepada para jemaat begitu untuk bisa mengambil nilai-nilai kesederhanaan dari Yesus Kristus begitu yang bisa diimplementasikan dalam lini kehidupan sehari-hari baik dalam berbangsa, bermasyarakat dan juga bernegara. Selain daripada itu, yang paling menarik, Dila, adalah hiasan di Gereja Immanuel ini sendiri, karena ini juga dihiasi dengan kain-kain Nusantara dari berbagai daerah. Tadi disampaikan oleh Ketua GPIB Immanuel Jakarta yang menyebutkan bahwasanya ini sengaja dari tema kita Indonesia memiliki kain wastra Nusantara yang begitu indah, kemudian juga kita tidak perlu impor dari hiasan-hiasan dari luar negeri begitu, karena memang di negeri sendiri khususnya di Indonesia ini kita memiliki kain-kain khas Nusantara. Selain daripada itu, untuk tim pengamanan sendiri ini sekitar ada 200 tim pengamanan yang menjaga ataupun disiagakan di Gereja Immanuel ini sendiri. Mengingat bahwasannya ini akan berlangsung dalam 3 sesi sampai sore hari nanti, sehingga memang tim pengamanan ini dijaga ataupun dikerahkan untuk melakukan penjagaan baik dari sesi pertama yang memang sudah selesai hingga di sesi terakhir. Dan tentu saja, Dila, yang tidak kalah menarik adalah salah satunya ini, yaitu adalah kado. Nah, saya sudah mendapatkan kado. Gimana kalau kamu, Dila? Kembali ke Anda di studio. Ya baik, Edo Yoga melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Jakarta, di mana di sana memiliki tema kesederhanaan Natal Kristus, dan nampaknya Edo juga sudah memiliki kado Natal ya. Dan sebelumnya juga ada Fani Agnia di Gereja Katedral yang baru saja melakukan misa keluarga. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya dan selamat bertugas kembali.